Kalau manusia diberi tambahan waktu untuk hidup, dengan janji mereka akan melakukan amal saleh, andai diberikan waktu hidup kembali, tidak jadi dimatikan Allah, tetap saja mereka tidak akan melakukan amal saleh. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa kajian makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang struktur kata dan struktur kalimat dan dampak dan pengaruhnya kepada pemaknaan di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, di mana Allah menjelaskan tentang harapan setiap manusia saat kematiannya akan datang. Mari kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum kematian mendatangi kamu. Maka ketika kematian datang, manusia akan berkata, ya Tuhan, andai engkau beri tunda saya sampai waktu yang sedikit saja, maka saya akan bersedekah dan saya benar-benar akan menjadi orang-orang yang saleh. Itulah terjemahan sederhananya surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Jadi ayat ini menjelaskan tentang harapan dan keinginan setiap manusia ketika malaikat maut hendak mencabut nyawanya. Secara struktur bangunan kata dan kalimat, ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan dari ayat ini. Pertama, Allah mengatakan berinfaklah kamu ya sebelum kematian mendatangimu. Kata sebelum mendatangi kamu itu Allah mengungkapkannya dengan tambahan min di awal. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Min qabli. Sebenarnya secara struktur huruf minnya bisa dibuang. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadakumul maut. Jadi bisa dibuang huruf minnya itu, sehingga tinggallah qabla ayyatiya ahadakumul maut. Kenapa Allah menghadirkan huruf min pada kata min qabli ayyatiya ahadakumul maut? Kenapa tidak dibuang saja minnya? Ingat, seperti yang sudah kita sebutkan dalam beberapa pertemuan, min itu maknanya qarib. Kalau tanpa min, itu bisa menunjukkan makna ba'id, jauh, jarak. Ketika Allah mengatakan, berinfaklah kamu sebelum datang kematianmu, dengan tambahan huruf min sebelum kata qabla, itu menunjukkan bahwa kematian itu sangatlah dekat denganmu. Itulah rahasianya kenapa Allah tambah huruf min yang menunjukkan makna qarib, betapa dekatnya kematian dengan manusia. Yang kedua, Allah mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Ketika kematian datang, maka manusia berkata, ya Tuhan, tundalah mati saya karena saya ingin bersedekah. Manusia berkata itu Allah ungkapkan dalam pola fayaqula dengan menambah huruf fa. Fa itu dalam ilmu sintaksis Arab disebut dengan fa sababiyah namanya. Artinya apa? Keinginan manusia untuk bersedekah dan beramal saleh itu disebabkan datangnya kematian.
setelah datangnya kematian, barulah manusia ingin bersedekah dan beramal saleh. Ketika manusia jauh dari kematian belum mendatangi dia, maka dia lupa bersedekah dan beramal saleh. Itulah kenapa pakai fa di sana untuk menunjukkan sababiyah namanya. Disebabkan telah datangnya kematian, maka barulah muncul keinginan manusia untuk bersedekah dan beramal saleh. Dan memang sedekah dan amal saleh ketika kematian sudah datang itu memang sudah tidak bernilai lagi. Itu kenapa Allah menambahkan huruf fa pada kata fayakula. Yang ketiga, manusia berteriak, "Ya Tuhan, tambahlah waktu saya sebentar. Tundalah kematian saya sebentar." Kata "ya Tuhanku" itu ada munada yang dibuang, yaitu huruf ya, ya Rabbi. Harusnya begitu. Tapi manusia membuang ya-nya sehingga tinggallah Rabbi. Apa maknanya itu? Kenapa dibuang huruf ya? Ingat, hazaf atau pembuangan huruf atau kata untuk menunjukkan makna singkat dan cepat. Karena kalau kata dibuang atau huruf dibuang, maka kalimat atau kata itu menjadi cepat diucapkan dan singkat diucapkan. Kenapa dibuang ya-nya? Kenapa tidak ya Rabbi? Untuk menunjukkan betapa singkat dan cepatnya saat kematian itu datang. Dan manusia tidak punya banyak kesempatan untuk melakukan apa-apa. Bahkan untuk bicara pun manusia tidak punya waktu yang banyak. Jangankan untuk beramal. Untuk berkata-kata pun tak ada waktu yang cukup. Karena waktunya begitu sempit, saat kematian itu datang, maka huruf ya-nya dibuang. Sehingga jadilah dia Rabbi. Lalu berikutnya, manusia berkata, laula akhartani. Laula itu maknanya tamanni. Jadi dalam bahasa Arab ada namanya huruf syarat, ya, ada in, ada iza, ada lau. In itu maknanya bisa terjadi, bisa tidak. Kemungkinan terjadi dan tidak itu ada separuh. Kalau iza pasti terjadi. Kalau lau tidak mungkin terjadi. Karena itu dia disebut tamanni namanya. Ini menunjukkan manusia sadar betul bahwa harapan dan keinginannya untuk ditunda matinya tidak akan mungkin terwujud. Itu adalah tamanni. Harapan yang mustahil akan terwujud. Dan manusia sudah tahu itu. Karena manusia tahu kalau ajal datang tidak akan bisa diundur. Tapi manusia tetap berharap, walaupun harapan itu sesuatu yang mustahil terjadi. Dan karena itulah manusia menggunakan kata lau, laula akhartani. Dan itu pula kenapa ditambah la, yang sebenarnya tanpa la juga bisa. Lau akhartani. Tapi ditambah la untuk menunjukkan taukid dan kesungguhan. Karena tambahan atau ziyadah itu menunjukkan makna taukid. Walaupun ini tidak mungkin, tapi manusia masih begitu berambisi agar hidupnya ditambah untuk dia bisa bersedekah dan beramal saleh. Berikutnya kalau kita perhatikan ayat ini, perhatikan kata akhartani. Akhartani artinya engkau tunda saya. Di situ dihadirkan lengkap akhartani. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih namanya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Jelas. Kalau kita perhatikan ayat lain misalnya, kalau para hadirin baca di surah Al-Isra ayat 62, dulu setan atau iblis pernah minta tunggu waktu juga agar dia tidak dimatikan. Apa kata iblis kepada Allah? La in akhartani ila yaumil qiyamah. Perhatikan ya, Al-Isra ayat 62. Di mana akhartani di sana itu tidak dihadirkan ya-nya oleh Allah. Ini kalimat yang diucapkan oleh setan ya, tapi diabadikan sebagai ayat. Maka akhartani itu tidak ada ya-nya. Akhartani ya-nya jadi hilang. Tapi akhartani pada al-munafikun, saat manusia minta ditunda matinya, maka ya-nya hadir. Akhartani.
Kenapa setan minta tambah hidup, ianya hilang? Ianya tidak hadir. Kenapa manusia minta tambah hidup, ianya hadir? Akunya tampak. Kalau iblis, akunya hilang. Ini menunjukkan bahwa memang menunda kematian itu, andai diizinkan Allah, itu memang untuk keuntungan saya, kata manusia. Beda dengan iblis ya. Setan kenapa membuang ianya? Karena akunya tidak penting. Setan mau membawa manusia semuanya ke neraka, setan tidak akan dapat apa-apa. Setan tidak ada keuntungan apa-apa. Andai semua orang masuk neraka oleh setan, setan tetap masuk neraka juga. Makanya ianya dibuang akhir tani. Kenapa? Bukan kepentingan saya manusia mau sesat atau mau masuk neraka. Tapi kalau manusia ditunda mati untuk beramal, memang penundaan itu manfaatnya untuk dia, karena dia bisa memperbaiki diri dan menambah amal salehnya. Berikutnya, kalau kita perhatikan, kata fa'as-saddaqah. Fa'as-saddaqah itu artinya bersedekah. Sebenarnya bersedekah itu bukan as-saddaqah, tapi atasaddaqah. Dari kata tasaddaqa yatasaddaqu. Itu yang bersedekah. Tapi kemudian dalam konteks ini ketika manusia meminta ditambah usianya untuk bersedekah, manusia tidak mengatakan fa'atasaddaqah, tapi fa'as-saddaqah. Ada dua huruf yang didobolkan di situ. Namanya mudha'af. Dan ada dua huruf yang ditasdidkan di situ. Satu sad, yang kedua dal. As-saddaqah. Kenapa Allah tidak membiarkan bentuk normal? Atasaddaq. Kenapa diganti dengan sad? Ya, tanya. Dan itu penggantian yang tidak lazim sebenarnya dalam ilmu morfologi Arab. Yang harusnya itu atasaddaq, tapi oleh Allah diganti menjadi as-saddaq, sehingga ada dua huruf yang double. Sodnya double dan dalnya double. Kenapa manusia begitu menyebut sedekah ketika akan mati? Seakan-akan manusia ingin mengatakan, ya Allah, andai engkau berikan saya tambahan waktu untuk hidup, engkau tidak mematikan saya akan mensedekahkan semua harta yang saya punya, dan saya akan cari lagi sebanyak yang saya punya, dan saya akan sedekahkan lagi sebanyak itu. Itu kenapa dua hurufnya menjadi double. Yang semestinya hanya satu huruf yang double. Dal saja. Itu polanya, itu wazannya. Atasaddaqu. Tapi tidak as-saddaq. Ini menunjukkan betapa besarnya keinginan manusia untuk bersedekah. Hingga kalau dia punya harta 1 miliar, akan dia berikan semua, dan dia akan cari lagi sebanyak itu untuk disedekahkan. Itulah kenapa didobolkan dua huruf menjadi as-saddaqah. Lalu manusia berkata, wa akun minas salihin, dan saya akan menjadi orang saleh. Coba perhatikan ya. As-saddaqah itu mansub namanya. Maka tandanya fathah. As-saddaqah, qafnya fathah. Tapi akun menjadi jazam atau sukun. Sebenarnya bisa sama-sama jazam. Fa'as-saddaq wa akun, atau fa'as-saddaqa wa akuna. Harus sama-sama nasab atau sama-sama jazam. Kenapa tidak disamakan? Kenapa jadi berbeda? Yang satu nasab, as-saddaqa, yang satu jazam, akun. Kenapa tidak as-saddaqa wa akuna atau as-saddaq wa akun? Ingat, ini dalam konteks datangnya kematian. Ketika kematian datang, manusia itu berada dalam kondisi mabuk. Wataran nasa sukara. Engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk. Dan orang mabuk, omongannya tidak beraturan. Ciri orang mabuk begitu. Nah, omongan yang tidak beraturan itulah yang Allah tampakkan. Di mana ataf nasab, ya, ataf jazam ke nasab. Yang benar ataf jazam ke jazam, ataf nasab ke nasab. Tapi ini karena memang dalam kondisi mabuk. Karena orang kalau mati disebut sakaratul maut. Waja'at sakaratul maut bil haq. Ketika sakaratul maut datang, manusia mabuk. Orang kalau lagi mabuk, maka pembicaraannya tidak normal. Seperti tidak normalnya struktur as-saddaqah dan akun. Yang harusnya as-saddaqah wa akuna.
atau as-saddaq wa akun. Inilah bukti bahwa kematian itu adalah sesuatu yang memabukkan hingga pembicaranya pun menjadi tidak normal dan tidak wajar. Itulah kenapa dibedakan. Dan ini juga menjadi isyarat. Kalau manusia diberi tambahan waktu untuk hidup, dengan janji mereka akan melakukan amal saleh, andai diberikan waktu hidup kembali, tidak jadi dimatikan Allah, tetap saja mereka tidak akan melakukan amal saleh. Jadi, as-saddaqah wa akun itu tidak konsisten dalam struktur, sebagaimana manusia juga tidak akan konsisten dalam janjinya kalau dia diberikan tambahan waktu untuk hidup. Coba nanti kalau hadirin perhatikan, ya, di surat Al-An'am ayat 28, "Lau ruddu la'adu limanuhu anhu." Andai manusia tidak jadi dimatikan, dibiarkan dia hidup, ditambah masa hidupnya, dia tidak akan beramal saleh juga. Dia akan lupa kembali dengan janjinya saat kematian itu. Itulah kenapa as-saddaqah wa akun itu tidak konsisten. Tidak sejalan strukturnya. Kenapa? Karena manusia ketika akan mati, menjanjikan sesuatu, kalau ditambah waktunya tidak jadi dimatikan, dia pun akan berbeda dengan janjinya. Itulah kenapa as-saddaqah dan akun itu berbeda dalam format, ya, dalam struktur yang harusnya sama-sama nasab atau sama-sama jazam. Begitulah ketelitian dari struktur kata dan kalimat yang Allah hadirkan di surah Al-Munafikun ayat yang ke-10 terkait janji manusia saat kematiannya datang agar dia diberikan tambahan waktu untuk bisa bersedekah dan beramal saleh. Waktu masih ada, kematian belum datang, dan itu pasti akan terjadi. Agar kita tetap termasuk orang yang minta janji itu, yang meminta untuk ditambah waktu hidup, maka bersedekahlah dan beramal salehlah. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.